Selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat selalu ya. Hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang susunan seri dan paralel pada hambatan dan sumber tegangan. Ayo kita bahas sama-sama. Untuk bagian pertama pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menerangkan dulu tentang susunan seri dan susunan paralel pada hambatan. Yang pertama ada rangkaian seri pada hambatan. Bisa kalian lihat pada slide PPT yang sudah Ibu tampilkan bahwa antara hambatan 1 dengan hambatan yang kedua dan hambatan yang ketiga, ketika disusun secara seri maka bentuknya akan seperti ini. Kemudian pada rangkaian seri ada beberapa sifat yang dimilikinya. Yang pertama, bahwa arus pada masing-masing hambatan nilainya sama dengan arus yang berasal dari sumber. Atau bisa Ibu bilang, I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Yang kedua, tegangan yang ada pada masing-masing hambatan, jika dijumlahkan nilainya akan sama dengan tegangan yang berasal dari sumber. Atau bisa Ibu bilang V total sama dengan V1 tambah V2 tambah dengan V3. Dan yang terakhir adalah hambatan yang ada pada rangkaian seri. Jika kalian mau mencari besar hambatan penggantinya, maka kalian gunakan rumusnya RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Rangkaian seri dapat juga disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Setelah kalian mengetahui tentang rangkaian seri, kita masuk ke bagian rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, kalian bisa lihat pada slide PPT yang Ibu tampilkan bahwa susunannya adalah seperti ini. Rangkaian paralel juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, arus pada masing-masing hambatan jika dijumlahkan akan sama hasilnya dengan arus yang berasal dari sumber. Atau bisa Ibu bilang, I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sifat yang kedua adalah tegangan yang ada pada masing-masing hambatan besarnya sama dengan tegangan yang berasal dari sumber. Atau bisa Ibu bilang, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian yang ketiga, kalau kalian mau mencari besar hambatan pengganti pada rangkaian paralel, kalian bisa mencarinya dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Rangkaian paralel disebut juga sebagai rangkaian pembagi arus. Untuk rangkaian seri sama rangkaian paralel, di kelas 9 SMP sudah pernah kalian pelajari kan? Kita masuk ke contoh soal. Ada 4 hambatan disusun seperti rangkaian berikut. Kemudian diberi tegangan sebesar 20 volt. R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3 dan R4-nya 4 ohm. Yang ditanya hambatan totalnya berapa dan kuat arus masing-masing hambatannya. Oke, kita hitung dulu berapa besar hambatan totalnya. Seperti biasa, kita kerjakan di sebelah kanan. Oke, karena di sini ada R2, R3 dan ada R4 di sebelah kanan, maka kita hitunglah rangkaiannya menjadi rangkaian paralel. Oke, kita buat ya rangkaian paralel. 1 per RP1 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4. Berarti kita buat 1 per RP1 sama dengan, kita samakan penyebutnya per 4, berarti di sini 2 tambah 1 tambah 1. Maka nanti RP1-nya akan sama dengan 1 ohm. Kemudian kita cari hambatan totalnya untuk bagian A. R totalnya berarti tinggal R1 ditambahkan dengan si 1 ohm karena sudah membentuk rangkaian seri. Berarti nanti 1 tambah 1 sama dengan 2 ohm. Itulah untuk bagian A hambatan totalnya. Kemudian kalau mau mencari kuat arus masing-masing hambatan, cari dulu kuat arus total hambatannya ya. Berarti kita masuk ke bagian B, I totalnya.
Kita masukkan dari rumus hukum Ohm yang V sama dengan I kali R. Berarti I sama dengan V dibagi dengan R. Berarti V total dibagikan dengan R totalnya. Berapa V totalnya? V totalnya 20 per R totalnya 2. Maka I totalnya sebesar 10 ampere. Lalu bagaimana Bu kita mencari kuat arus masing-masing hambatan? Triknya adalah lihat rangkaian terakhir kali kita kerjakan sebagai rangkaian jenis apa? Terakhir kali kita mengerjakan rangkaian jenisnya adalah seri. Ingat konsep rangkaian seri bahwa kuat arusnya sama. Berarti kita lihat lagi yuk kembali rangkaiannya bagaimana yang terakhir bentuknya. Seperti ini kan aku? Iya. Maka nanti di sini siapa? Si R1. Ini sebagai siapa? RP1. Ini seri. Kalau seri, tadi apanya yang sama? Kuat arusnya. Maka nanti 10 ampere ini milik siapa aja? Iya, milik si R1 dan milik si RP1. Berarti I1-nya kita sudah dapat. Berapa besarnya? 10 ampere. Lalu bagaimana Bu kita mencari berapa besar R2, R3, dan R4 arusnya? Cari dulu V pada rangkaian paralelnya. Maka nanti VRP-nya akan sama dengan IRP kali dengan RP-nya. IRP-nya berapa? Karena seri maka sama, besarnya 10 ampere. Berarti 10 dikali RP1-nya adalah sebesar 1. Maka nanti VRP-nya adalah 10 volt. Oke, lihat kembali ke RP atau paralel. Kalau paralel, apanya yang sama aku? Iya, yang sama adalah tegangannya. Berarti tegangan pada R2, R3, dan R4 besarnya sama. Atau bisa Ibu buat VRP sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Berarti kita tinggal mencari I2-nya. Mencari I2 berarti tinggal buat VRP dibagi dengan R2. VRP-nya berapa? I 10 per R2-nya berapa? 2 sebesar 5 ampere. Kita cari I3-nya. Berarti VRP dibagi dengan R3 sama dengan berapa? 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. I3 berarti sama dengan I4 ya. Nanti kita dapat I4-nya juga sama dengan 2,5 ampere. Seperti itu untuk contoh soal. Kita masuk ke bagian rangkaian seri dan rangkaian paralel pada sumber tegangan. Tapi sebelumnya, Ibu mau menerangkan dulu tentang GGL dan tegangan jepit dan apa bedanya. Nah, yang pertama ada dulu GGL. Nah, GGL atau dikatakan sebagai gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik. Sedangkan tegangan jepit yaitu beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik. Berarti kalian sudah tahu ya bedanya GGL sama tegangan jepit. Kalau kalian sudah tahu apa bedanya, kita masuk ke bagian rangkaian seri pada sumber tegangan. Nah, kalian bisa lihat gambarnya sama ya untuk rangkaian seri pada hambatan. Kalau kalian mau mencari besar GGL sumber pada saat dia dirangkaikan secara seri, kalian gunakan rumusnya, banyaknya sumber kalikan dengan besar sumber tegangannya. Kemudian, kalau kalian nanti mau mencari besar hambatan dalam ketika sumber tegangan dirangkaikan secara seri, kalian bisa gunakan rumus banyaknya sumber dikalikan dengan hambatan dalam. Nah, itu rangkaian seri. Bagaimana dengan rangkaian paralelnya? Kalian bisa lihat susunannya sama ya, seperti rangkaian paralel pada hambatan. Nah, bisa kalian lihat kalau kalian nanti mau mencari besar GGL totalnya pada saat sumber tegangan dirangkaikan secara paralel, maka rumusnya akan sama dengan besar sumber tegangan tersebut. Lalu, kalau nanti kalian mau mencari besar hambatan dalam ketika sumber tegangan dirangkaikan secara paralel, kalian bisa mencarinya dengan rumus
besar hambatan dalamnya dibagikan dengan banyaknya sumber tegangannya. Setelah itu, bagaimana hubungan antara GGL dengan tegangan jepit? Nah, kalau kalian nanti mau mencari besar GGL-nya, ketika nanti ada hubungan dengan tegangan jepit, boleh kalian gunakan rumusnya. Besar GGL akan sama dengan besar tegangan jepit ditambah dengan kuat arus dikalikan dengan besar hambatan dalam. Lalu, mencari besar kuat arusnya bagaimana, Bu? Nah, mencari besar kuat arus, kalian gunakan rumusnya GGL dibagikan dengan R besar ditambahkan dengan R kecil. Lalu, kalau kalian nanti mau mencari besar tegangan jepit, gunakan rumusnya I dikali dengan R besar. Bagaimana pelajaran hari ini, Nakku? Sudah mengerti ya kalian? Bagi yang masih belum paham, boleh kita diskusikan sama-sama di grup WA atau Telegram. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam fisika!